Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadela Nikita Ayumi, NPM 191705104. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penggerak pada robot. Robot adalah sebuah alat mekanik yang dapat melakukan tugas fisik baik menggunakan pengawasan dan kontrol manusia, ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu atau kecerdasan buatan. Istilah robot berawal dari bahasa Ceko, robota yang berarti pekerja atau kuli yang tidak mengenal lelah atau bosan. Definisi, robot adalah sebuah manipulator yang dapat diprogram ulang untuk memindahkan tool, material, atau peralatan tertentu dengan berbagai program pergerakan untuk berbagai tugas dan juga mengendalikan serta mensinkronkan peralatan dengan pekerjaannya oleh Robot Institute Amerika, Gonzales 1987. Materinya yaitu, yang pertama, mekanisme dasar, kedua, sistem transmisi, ketiga, robot manipulator, keempat, robot bergerak, kelima, robot aerial dan underwater, keenam, aktuator dan transmisi. Mekanisme dasar. Kemampuan untuk melakukan pergerakan merupakan kemampuan paling mendasar bagi robot. Untuk melakukan pergerakan sesuai dengan yang diharapkan, dibutuhkan konfigurasi mekanik yang tepat. Konfigurasi mekanik ini sangat penting dalam pengaturan mekanisme gerak robot dan ditransmisikan daya dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Join dan link atau bar. Join atau sendi yaitu koneksi antar link yang menentukan pergerakan. Link atau bar. Link merupakan bagian-bagian kerangka yang kaku yang dihubungkan secara bersamaan dengan membentuk sebuah rangkaian kinematik. Sistem transmisi. Transmisi daya adalah upaya untuk menyalurkan atau memindahkan daya dari sumber daya seperti motor diesel, bensin, turbin gas, dan motor listrik ke mesin yang membutuhkan daya seperti mesin bubut, pompa, kompresor, dan mesin produksi. Transmisi seperti hidrolik, pneumatik, elektrik, ataupun kombinasi dari ketiganya dengan atau tanpa sistem transmisi, torsi atau force, dan kecepatan yang tersedia pada suatu aktuator diperlukan untuk mengendalikan posisi dan kecepatan. Transmisi diperlukan untuk menggandakan torsi. Seperti diketahui, menambah torsi dapat menurunkan kecepatan dan meningkatkan inersia efektif pada sambungan. Untuk mengurangi berat suatu sistem robot, maka aktuator tidak ditempatkan pada bagian yang digerakkan, tetapi pada sambungan yang sebelumnya. Klasifikasi transmisi ada dua, yaitu transmission of friction dibagi dua, direct transmission, contohnya roda gesek dan lain-lain. Yang kedua, indirect transmission, belt atau ban mesin. Yang kedua, transmission of mass. Direct transmissionnya gear. Indirect transmissionnya rantai, timing belt, dan lain-lain. Transmisi roda gigi. Transmisi daya dengan roda gigi mempunyai keuntungan diantaranya tidak terjadi selip yang menyebabkan speed ratio tetap. Tetapi, sering adanya slip juga menguntungkan, misalnya pada ban mesin atau belt, karena slip merupakan pengaman agar motor penggerak tidak rusak. Transmisi rantai. Rantai digunakan pada sistem transmisi daya di mana jarak poros lebih besar daripada transmisi roda gigi, tetapi lebih pendek daripada transmisi sabuk. Rantai mengait pada gigi sprocket dan meneruskan daya tanpa selip, sehingga perbandingan putarannya tetap.
Keuntungan dan kerugian transmisi rantai. Keuntungannya yaitu kekuatannya tinggi sehingga mampu meneruskan daya yang besar. Kedua, perbandingan putaran poros tetap. Kerugian atau kekurangan penggunaan transmisi rantai. Timbul suara dan getaran karena adanya tumbukan antara rantai dan dasar kaki gigi sproket. Yang kedua, perpanjangan rantai karena keausan pena dan bus akibat gesekan dengan sproket. Robot manipulator. Manipulator robot adalah sistem mekanik yang menunjukkan pergerakan dari robot. Sistem mekanik ini terdiri dari susunan link atau rangka dan join atau engsel yang mampu menghasilkan gerakan yang terkontrol. Jenis robot manipulator. Ada robot kartesian, silindris, sferis, cara, dan artikulasi. Berikut ini gambar-gambarnya. Konsep dasar manipulator robot. Manipulator merupakan sistem mekanik yang menunjukkan pergerakan dari robot. Sistem mekanik ini terdiri dari susunan link dan join, yang mampu menghasilkan gerakan yang terkontrol sebagai rangkaian umpan balik terbuka maupun rangkaian umpan balik tertutup yang dihubungkan dengan sendi-sendi yang dapat melakukan gerakan-gerakan secara bebas. Istilah dalam manipulator robot. Join yaitu koneksi antar link yang menentukan pergerakan. Link merupakan bagian-bagian kerangka yang kaku yang dihubungkan secara bersamaan sehingga membentuk suatu rangkaian kinematik. Robot bergerak. Robot bergerak atau mobile robot adalah konstruksi robot yang ciri khasnya adalah mempunyai aktuator berupa roda untuk menggerakkan keseluruhan badan robot tersebut, sehingga robot tersebut dapat melakukan perpindahan posisi dari satu titik ke titik yang lain. Robot berkaki. Bergerak dengan menggunakan servo, jenis motor yang rotasinya dapat diatur, dan bahkan servo yang lebih canggih sudah memiliki rangkaian pengontrol di dalamnya. Robot beroda adalah robot yang menggunakan roda sebagai penggerak untuk berpindah tempat. Robot aerial dan underwater. Robot aerial dan underwater menjadi area penelitian yang semakin penting karena meningkatnya kebutuhan untuk menggunakan robot otonom atau yang dioperasikan dari jarak jauh di lingkungan yang tidak bersahabat atau ekstrim, dan dalam skenario operasi di mana intervensi manusia tidak aman. Robot aerial robotics atau robot terbang adalah wahana terbang yang tidak berawak dapat dikendalikan oleh operator atau pilot dari jarak jauh ataupun oleh komputer yang ada di dalamnya atau yang biasa disebut autopilot. Robot underwater adalah robot yang diperuntukkan untuk mengamati objek atau proses yang terjadi di dalam air atau di dasar perairan. Aktuator dan transmisi. Struktur mekanis. Sambungan-sambungan mekanis atau link yang pasangan-pasangan atau join yang memungkinkan untuk membuat berbagai variasi gerakan. Sistem kendali dapat berupa kendali tetap atau fix ataupun servo. Yang dimaksud dengan sistem kendali tetap yaitu suatu kendali robot yang pengaturan gerakannya mengikuti lintasan atau path. Sedangkan kendali servo yaitu suatu kendali robot yang pengaturan gerakannya dilakukan secara point to the point atau titik per titik. Aktuator atau unit penggerak adalah penggerak yang jika dilihat dari prinsip penghasil gerakannya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu penggerak berbasis motor listrik, contohnya DC, servo, stepper, AC, dan lain-lain. Penggerak pneumatik berbasis kompresi gas, yaitu udara, nitrogen, dan lain-lain. Penggerak hidrolik berbasis kompresi benda cair, minyak, pelumas, dan lain-lain.
transmisi, seperti hidrolik, pneumatik, elektrik, ataupun kombinasi dari ketiganya dengan atau tanpa sistem transmisi, torsi atau force, dan kecepatan yang tersedia pada suatu aktuator diperlukan untuk mengendalikan posisi dan kecepatan. Transmisi diperlukan untuk mengadakan torsi. Seperti diketahui, menambah torsi dapat menurunkan kecepatan dan meningkatkan inersia efektif pada sambungan. Untuk mengurangi berat suatu sistem robot, maka aktuator tidak ditempatkan pada bagian yang digerakkan, tetapi pada sambungan yang sebelumnya. Sekian dari saya, bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.